Shalom dan selamat pagi pada saudara dan saudari dalam nama Yesus Kristus. Saya bersyukur pada Tuhan Bapa kita yang kita dapat bersama dalam ibadah kita hari ini. Walaupun kita tidak dapat bersama secara fizikal di dalam gereja kita, tapi kita percaya dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius 18:20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, disitulah Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya Tuhan Yesus bersama setiap umat jemaat SIBeria pagi ini, sebab kita sama-sama berkumpul di dalam nama Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah rencana Tuhan untuk kita semua? Janganlah kita risau, sebab firman Tuhan mengatakan segala sesuatu adalah dalam rencana Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berpegang teguh pada janji-janjinya bahawa Tuhan kita tetap bersama kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita, dan segala sesuatu yang berlaku adalah mengikut kehendak-Nya. Saudara dan saudari yang dikasihi, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kita, Kamu adalah Raja di atas segalanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kerana kami diberi peluang untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu pada hari ini. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, hati kita tetap bersatu dalam menyeru nama-Mu Tuhan. Roh-Mu sentiasa bersama kita dan sentiasa memberikan kita penghiburan dan memberikan kita kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Pada pagi ini, kita berdoa Roh Kudus akan menggerakkan hati kita dalam pujian, penyembahan dan juga memfokuskan pemikiran kita dalam firman-Mu yang akan kita dengar nanti. Saya berdoa segala roh kegelapan diusir dari tempat kita dalam nama Yesus, dan Roh Kudus akan meliputi kita dengan ketenangan dan keamanan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga dari jemaat SIBeria. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan membawa kita dalam lagu-lagu rohani. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu akan menggerakkan hati kita untuk memahami kehendak. Berkatilah tim multimedia kita yang telah berusaha untuk menyediakan ibadah kita hari ini. Berkatilah seluruh ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan kesyukuran ialah untuk nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat, bertemu lagi kita di ibadah online pada minggu ini. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu dan semua wanita yang bergelar ibu SIBeria. Kita juga bersyukur karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menopang dan melindungi kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15 menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita yang tidak henti-henti. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, oh. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita katakan,
Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Oh, dalam hidup kami layak Bapa untuk menaikkan ucapan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Oh, haleluya, mari kita naikkan pujian bersama-sama untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama memuji Tuhan, naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Hey, kami bersyukur padamu Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur padamu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. kami sembah Kau.
Kau Tuhan. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya gembira dapat bersama Anda semua dalam ibadah online kita pagi ini. Kita akan belajar firman Tuhan sekali lagi. Namun sebelum kita meneruskan pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenali dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau hadir bersama-sama dalam ibadah online kami pagi ini. Dan kami ingin mengalami lawatan dari Tuhan. Ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tetapi ini adalah ibadah yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu, nyatakanlah firman-Mu buat kami semua. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu dapat melakukan rencana-Mu atas hidup kami. Karena Alkitab berkata, firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua yang dapat menembusi ke dalam roh kami. Karena firman-Mu akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya. Mari Tuhan, nyatakan firman-Mu atas kami. Merdekakan kami oleh firman-Mu. Roh Kudus surapi kami, kuasai kami, karena kami sadar tanpa kuasa-Mu kami tidak dapat memahami firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pewahyuan pada kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Segala pujian, hormat hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Salam sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu dan semua anak-anak Tuhan dimanapun kamu berada? Saya percaya kabar dari Anda semua luar biasa karena pimpinan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih dan puji Tuhan karena sekali lagi dapat berkongsi sebagian firman pagi ini. Saya akan meneruskan pembahasan tema bulanan kita dengan satu subtema yang bertajuk kuasa di sebalik mengucap syukur. Mengapa kita perlu mengucap syukur, saudara? Pertama, karena mengucap syukur adalah yang dikehendaki Tuhan, seperti dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat yang ke-18. Ini yang kita sudah sentuh pada minggu yang lalu. Dan yang kedua, mengucap syukur mempunyai kuasa yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mengucap syukur adalah dasar bagi kita untuk masuk pintu gerbang pujian dan penyembahan. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, didahului dengan ucapan syukur. Itu sebab Daud dalam mazmurnya berkata, "Ku memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur." Keempat, mengucap syukur adalah pintu bagi saya dan saudara untuk mengalami terobosan-terobosan yang hebat dalam kehidupan rohani kita. Dan yang kelima, mengucap syukur adalah pintu bagi saudara untuk masuk ke dalam ruang mukjizat-mukjizat yang hebat dari Tuhan dalam hidup kita.
Amin. Mari teruskan pembelajaran firman Tuhan hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-12, mulai daripada ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan berjanji Dia akan menggoncangkan segala sesuatu. Ini berarti di masa akan datang akan terjadi goncangan demi goncangan. Nah, kalau Tuhan berjanji, pasti Dia akan menggenapinya. Karena Dia tidak pernah mungkir janji. Akan terjadi goncangan dalam sektor ekonomi dunia, politik dunia, agama dunia, semua itu akan digoncangkan. Segala sesuatu akan tergoncang di bumi ini, tetapi saudara tidak perlu takut karena pada ayat yang ke-27 mengatakan begini, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, firman Tuhan di sini menegaskan bahwa semua apa yang ada di bumi ini akan tergoncangkan, tetapi hanya tinggal satu hal yang tidak akan tergoncangkan. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di bumi akan berubah serta akan tergoncang. Kenapa terjadi goncangan-goncangan? Karena ini perlu terjadi untuk membuktikan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak akan tergoncangkan. Semua dalam dunia dapat digoncangkan kecuali apa? Mari lihat ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Segala sesuatu akan tergoncang, tetapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Berarti orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki hidup yang berkualiti dan tak tergoncangkan atau tak terkalahkan. Itu sebabnya kita perlu hidup dalam kerajaan Allah dan bukan hanya hidup beragama sahaja. Apa maksudnya dalam kerajaan Allah? Maksudnya kita hidup dalam sistem kerajaan Tuhan karena sistem pemerintahan Tuhan adalah dahsyat dan kekal. Bumi dan langit akan berlalu. Ekonomi dunia bergoncang, politik dunia bergoncang, agama dunia juga akan tergoncang. Tetapi kerajaan surga akan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Masalahnya, banyak yang mengaku percaya Yesus tetapi tidak hidup dalam sistem kerajaan Yesus. Ramai yang masih terjebak dalam sistem pemerintahan dunia. Apa perbezaan surga dan kerajaan surga? Surga itu tempat, saudara, dan kerajaan surga itu adalah sistem pemerintahan Tuhan. Masih ingat Yesus berkata, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Yesus memperingatkan pendengarnya ketika itu
supaya meninggalkan keterjebakan mereka dalam sistem pemerintahan dunia yang dikuasai dengan prinsip keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Dan prinsip ini membawa berbagai penderitaan dan ketidakadilan pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menghendaki kita supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam alam semesta ini ada 3 jenis kerajaan yang menguasai sistem pemerintahannya. Yang pertama, kerajaan kegelapan yang dikuasai oleh iblis yang mempunyai 3 prinsip pemerintahan, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kedua, kerajaan dunia ataupun sistem pemerintahan dunia. Penguasanya adalah manusia. Tuhan percayakan kepada manusia untuk memerintah, tetapi sayangnya manusia jatuh dalam dosa dan memberikan hak pada iblis untuk menguasai dunia. Dalam sistem pemerintahan dunia juga ada 3 prinsipnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apapun dosa manusia di dunia ini, semua mengacu kepada 3 hal ini. Dan yang ketiga adalah kerajaan surga yang tidak ada tandingnya. Allah yang menguasai pemerintahan yang penuh dengan kuasa, keadilan, dan kasih, dan tidak akan tergoncang, kekal untuk selama-lamanya. Nah, saya ingin membawa kita untuk melihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Kemudian nanti selepas itu nanti kita bandingkan dengan teks daripada Ibrani 12. Ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kata dunia dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada kosmos. Dan kosmos ini juga merujuk kepada sistem pemerintahan dunia yang sering mengacu kepada sistem 3 prinsip tadi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yesus memperingatkan kita semua supaya jangan tertipu, jangan terpengaruh, jangan terperdaya dengan sistem kerajaan dunia. Ada kalanya gereja terjebak dalam sistem kerajaan dunia. Gereja lebih terpengaruh kepada kehendak pemimpin ataupun manusia dan lebih melihat kepada soal material dan bukan soal rohani. Hal ini sangat membimbangkan karena hal-hal tersebut akan lenyap atau dapat digoncangkan. Nah, mari kita balik kepada surat Ibrani tadi. Apa kaitannya dengan 1 Yohanes ini? Ayat 28e berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gaya hidup yang ditonjolkan ayat ini adalah mengucap syukur. Itulah gaya hidup atau budaya dalam sistem kerajaan surga yang tak tergoncangkan. Yesus sebagai Raja
yang memerintah hidup kita dan tidak akan tergoncangkan. Firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 hingga 18 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun hidup kita dipenuhi dengan berbagai cabaran dan masalah, namun mari kita terus tetap bersyukur karena Tuhan bertakhta dalam ucapan syukur kita. Elakkan bersungut-sungut ataupun mengeluh, karena itulah yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu bersungut-sungut, mengeluh kepada Tuhan ketika dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Dan oleh karena dosa mereka ini, mereka tidak memasuki tanah perjanjian. Mari melatihkan diri kita untuk selalu bersyukur dalam apa sekali keadaan. Sebagai orang-orang percaya pada Yesus, mengucap syukurlah yang mewarnai kehidupan kita pada waktu baik atau tidak baik. Kita bersyukur karena pelindungan, pemeliharaan Tuhan atas kita sampai hari ini. Ada kuasa di sebalik mengucap syukur. Bersyukurlah setiap waktu, sebab Allah penolong kita yang setia dan penyelamat kita terus tetap berada dalam kerajaan-Nya Tuhan. Kita yang tak tergoncangkan atau tak terkalahkan. Haleluya. Sekian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak henti-henti bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah kami yang amat baik, yang empunya kerajaan. Terima kasih firman-Mu yang sudah memberikan penghiburan, kekuatan dan pengharapan kepada kami, dan berkati kami semua agar firman ini berdaulat atas setiap hidup kami. Berikan kepada kami iman yang teguh, agar kami terus dapat mengucap syukur dalam setiap situasi yang kami hadapi. Roh Kudus, beri kami kekuatan, supaya kami dapat bertahan dan menghadapi kesusahan ketika kami masih di bumi. Ajar kami menjadi setia dalam segala hal, sampai Engkau datang pada kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya, katakan amin.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur padamu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Breaking off every chain and the fear that held me, I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak